Share screen dulu. Apakah yang bergabung? Ya. Baik, sudah komplit sekarang ya. Baik, kita lihat sekilas-kilas ya soal yang nomor 2. Awal tahun berjalan, P membeli 450.000 lembar saham biasa, S nominalnya Rp1.000 dengan harga Rp3.500 per lembar. Total saham S yang beredar 600.000. Kemudian ekuitas S pada waktu pembelian, ekuitas S terdiri dari modal saham 600 juta, RGU saham 1.200 juta, saldo laba 200 juta. Tidak terdapat non-current liabilities. Kemudian posisi aset netonya ini ya, nilai buku total 2, net asetnya nilai buku 2 miliar, nilai wajar 2,1 miliar. Kemudian ada lanjutannya, building masih bisa digunakan 10 tahun lagi, equipment masih mempunyai masa manfaat 5 tahun. Kemudian jika ada sisa, ya, dialokasikan ke goodwill. Buatlah 1 total pembelian saham S oleh P, yang kedua alokasi selisih nilai excess value investasi P ke aset network S yang memiliki perbedaan nilai buku dan nilai pasar. Kemudian jika S menghasilkan laba dalam berjalan 250 juta, membayar dividen 100 juta buat jurnal. Kemudian menggunakan metode biaya. Membeli sahamnya yang pertama, investment in S ya, sebesar 450.000 lembar kali 3.500 per lembarnya 1,575 miliar. Kreditnya cash. Kemudian yang kedua alokasi excess value. Alokasi excess value ya, persentase kepemilikan yang dimiliki ya. Kita hitung dulu berapa persen yang dimiliki ya. 450 lembar, 450.000 lembar yang dibeli dari total 600.000, sehingga total kepemilikannya 75%. Kemudian harga perolehannya, cost of investmentnya ya, sudah ada di sini 1.575, 1,575 miliar. Kemudian nilai net aset yang diperoleh besar berapa ya? Yang diperoleh dari ya, nilai bukunya ya, 2 miliar dikalikan 75%. Sehingga ada selisih 75 juta. Ya. Selisih 75 juta dialokasikan kemana ya? Ke land. Land tadi ada over under value ya. Land under value dari sini ya, dari 800 ke ya 1,1 miliar, selisihnya 300 juta ya. Alokasikan ke tanah 300 juta ya, 300 juta karena kita menghitungnya hanya untuk portfolionya P 75% ya, maka yang alokasi eksesnya juga diproporsikan 75% ya. Tanah 75% kali 300.000. Kemudian building ya. Building kita lihat nilai buku 600 juta, book value-nya nilai wajarnya 500 ya. Over value ya. Building over value 100 juta ya. Jadi sifatnya menjadi pengurang. Dikalikan bagiannya P 75%. Kemudian equipment ya, equipment juga ya,
equipmentnya 500 juta, nilai buku, nilai wajar 400 ya. Berarti equipmentnya over value equipment 100 juta dikalikan 75% yang untuk P. Sehingga total eksesnya kita jumlahkan. Alokasinya 225 kurang 75 kurang 75 mendapatkan total ekses 75. Nah, sudah habis berarti ya. Kemudian mengumumkan laba ya. Kalau mengumumkan laba, kemudian ini menggunakan apa? Metode ekuitas atau metode biaya? Menggunakan metode biaya ya. Kalau biaya berarti investment pembagian apa? Alokasi pengakuan labanya dibuat apa tidak? Ini tidak dibuat ya, ya. Labanya tidak dibuat ya. Kemudian yang diakui adalah yang menerima dividen. Menerima dividen, debit cash, kreditnya dividen income. Sebesar berapa? Ya, sebesar 75% dari dividen yang diberikan. Baik, ini soal nomor 2, kemudian nomor 3 kita lihat juga ya. Nomor 3 awal Januari P membeli 150.000 lembar saham biasa dari S dengan harganya $4 per lembar. Kemudian struktur modal S pada waktu dibeli sahamnya ada saham biasa 850.000 dengan par 1, ada paid in capital 1.700.000, saldo laba 850.000. P mengklasifikasikan investasi saham DS sebagai saham yang digunakan untuk jaga-jaga ya, terhadap kebutuhan cash, berarti available for sale ya, atau non trading ya. Selama tahun 2018 telah membayarkan dividen 0,4 per lembar menghasilkan laba bersih 600.000. Harga saham S pada akhir tahun 4,3 per lembar. Pada awal 2019 P membeli lagi 100.000 lembar saham biasa dari pemegang saham yang lain dengan harga 4,3 per lembar. Kemudian selama 2019 S menghasilkan laba 750.000 dan bayar dividen 0,5. Harga saham pada akhir tahun 2019 nih maksudnya ya. Pada akhir tahun 2019. Kemudian diminta ya, buat jurnal investasi P selama 2018 dan 2019. Kita lihat bagaimana jurnal-jurnalnya. 1 Januari ini tahun 2018, investment in available for sale. Debit kreditnya cash sebesar ya, 150.000 lembar kali $4 per lembar. Kemudian mendapat dividen, debit cash, kreditnya dividen income sebesar yang dividen yang dibayarkan $150.000. Kemudian bagiannya E adalah 150 dari 850 ya. Kemudian melakukan penyesuaian atas nilai saham, harga saham, harga wajar sahamnya ya, harga nilai pasarnya ya, kenaikan 0,3 per lembar ya,
dikalikan 150.000. Fair value adjustment AFS, unrealized gain loss, masuknya ke equity, ya, other comprehensive income. Ya. Sudah, ya. Kemudian ya, selanjutnya yang 2019 ya, 2019 ya, membeli lagi ya. Nah, untuk 2019 membeli lagi sebanyak berapa lembar? 100 lembar ya, 100 lembar. Kemudian sebentar nih kok, sebentar. Perhatikan di sini ya, untuk apa? Membeli sahamnya yang awal Januari 2018, membeli sahamnya adalah membeli saham dari S ya, bukan dari pemegang saham lain. Berarti jumlah sahamnya kalau yang pada waktu dibeli kan yang beredar 850.000 lembar ya. Kemudian P membeli 150.000 lembar dari S, artinya menambah saham baru yang beredar. Berarti saham yang beredar sekarang jadi berapa? 150 tambah 850 menjadi 1 juta lembar. Ya. Makanya tadi saya salah tadi ya. Untuk bagian dividennya adalah sebesar cash yang didapatkan dari dividennya berapa tadi? Dividennya 0,4 per lembar ya. Oh, ini 0,4 per lembar ya. 0,4 per lembar berarti tadi jumlahnya 150.000 lembar kali 0,4 ya. Tadi saya salah. Kali 0,4. Kemudian ya, kalau kita untuk perhitungan selisih investasi 2018 ini sebenarnya kalau di tahun 2018 belum diperlukan ya. Ini diperlukannya kalau untuk ketika P membeli lagi, menambah lagi jumlah sahamnya, dan kalau kemudian dia punya persentase lebih dari 20%, punya pengaruh signifikan, nanti kan dia harus menggunakan metode equity ya, dan kan menggunakan harus dilakukan jurnal retroaktif ya, jurnal retroaktif atau retroaktif, sehingga untuk yang 2018 ya, ini bisa juga kita hitung ininya ya, eksesnya berapa ya. Kalau kita hitung eksesnya, ternyata eksesnya enggak ada, 0. Karena kalau kita hitung, coba kita ikuti hitungannya, harga perolehannya 600.000, kemudian pada waktu itu modal sahamnya S ya, saham biasa 850, AG saham biasa 1.700, saldo labanya 850.000 ya. Totalnya sebelum dibeli ya, sebelum dibeli saham yang baru 3.400.000, kemudian kita membeli 600.000 ya, membeli yang baru 600.000 yang ini ya. Ini kan berarti menjadi menambah equity-nya S ya. Sehingga equity-nya S setelah kita beli menjadi 4 juta ya. Kemudian yang kita beli adalah yang kita beli 150.000 lembar ya. Sekarang total lembar saham S yang beredar menjadi 850 tambah 850.000 tambah 150.000, total lembar sahamnya yang beredar 1 juta. Dan kepemilikannya P adalah 15%. Sehingga ya nilai yang dibeli, ya, nilai buku S yang dibeli ya 15% kali 1 juta, kali 15% kali nilai sahamnya 4 juta, ya nilai equity-nya S ya. Sehingga 600.000, ya, sehingga tidak ada selisih antara harga perolehan dengan nilai equity yang didapatkan. Kemudian di tahun 2019 ya, membeli lagi 100.000 lembar dengan harga 4,3,
Ya, harga perolehannya 450.000. Kemudian nah, net asetnya S pada waktu itu ini net asetnya untuk awal tahun 2019 kita hitungnya dari net aset tahun lalu ya, awal tahun 2018 4 juta ya, 4 juta. Kemudian ya, ditambah dengan kenaikan equity S dari laba tahun 2018 sebesar 600.000, kemudian dikurangi dividen yang dibayarkan 2018 340.000, sehingga nilai equity S di awal tahun 2019 4.260.000. Ya, kemudian P membeli saham 100.000, dan membelinya, perhatikan di sini dia membeli sekarang dari pemegang saham yang lainnya. Artinya P membeli saham yang sudah beredar. Artinya jumlah lembar saham yang beredar tidak bertambah, ya, tetap 1 juta. Ya, berbeda dengan kasus yang sebelumnya. Ya. P membeli saham baru langsung dari S, sehingga menambah jumlah saham beredar. Ini perlu diperhatikan ya nanti. Apakah membeli saham dari S langsung, ya, atau menerbitkan saham baru, atau membeli dari pemegang saham yang lain, sehingga tidak mengurangi yang sedang beredar. Jadi kepemilikan yang dibeli tambahan di 2019 adalah 10%. 10% dari equity 4.260 yang dibeli, yang didapatkan adalah 426.000 ya. Padahal dia membayar berapa? 430.000, sehingga ada selisih, ada ekses ya. Cost di atas nilai buku equity yang didapatkan sebesar 4.000 ya. 4.000 ini ya kita menjadi goodwill ya. Nah sekarang ya jumlah saham yang dimiliki sebesar 25%. Ya. Kemudian jurnal investasinya, ya, jurnalnya yang pertama ya, jurnal untuk pembelian ya, pembelian investasi yang baru ya, yang kita bayarkan sebesar ini ya, kita membayar cash sebesar 430.000 ya, kita bayar tunai 430.000. Nih, harga perolehannya 430.000, kita bayar tunai untuk yang membeli baru. Kemudian, nah, ketika kita membeli 10% lagi, total kepemilikan menjadi berapa? 25%. Kita punya pengaruh signifikan, kemudian kita menggunakan metode ekuitas. Maka nah, kita lakukan ya jurnal reklasifikasi ya, investasi yang sebelumnya sudah kita miliki, yang kita catat sebagai investment in S ya. Investment in S ini ya, di tahun lalu kita lakukan reklasifikasi ya. Kita lakukan apa? Reklasifikasi sekarang menjadi yang investment in S ini, yang 600.000 ini kita reklasifikasi menjadi investment in S ya, menjadi investment in S, sehingga investment in S nilainya adalah ya, yang dari reklasifikasi investment in S 600.000 ditambah pembelian yang baru 430.000 ya. Total menjadi 1.030.000. Kemudian mencatat, nah kita lakukan jurnal apa? Retrospektif atas bagian laba tahun lalu ya, bagian laba tahun lalu kita belum mengakui. Nah sekarang kita beralih ke equity, maka itu menjadi diakui, maka kita lakukan jurnal ya, jurnal pengakuan atas bagian laba tahun lalu, istilahnya jurnal retrospektif. Berapa labanya? Labanya 600.000 ya, labanya 600.000 tahun lalu, kemudian dikalikan dengan, nah tahun lalu kita kepemilikannya 15% ya, kita mengakuinya sebesar 15%-nya bagian kita ya. Nah, bukan 25%, karena kan yang tambahan 10% baru didapatkan sekarang ya.
Sedangkan ini kita mengakui bagian laba yang tahun lalu, sehingga pengalinya 10%. Kemudian ya kalau biasanya kalau di tahun yang biasanya kan kita mengakui bagian laba debit investment in S, kreditnya apa? Income from S. Ini kalau untuk tahun berjalan ya. Ini karena bagian laba untuk tahun yang lalu, maka kreditnya bukan ke income from S tapi ke retained earnings, karena kan apa untuk tahun lalu ya income from S-nya tahun lalu sudah, kemudian closingnya ke retained earnings, sehingga kalau dilakukan jurnalnya sekarang maka langsung ke retained earnings. Kemudian nah atas bagian dividen, kalau atas bagian dividen dulu kan kita mencatatnya debit cash ya, debit dividen yang diperoleh dulu dicatat debitnya cash, kreditnya dividen income ya. Dividen income ini kan kemudian closing ke retained earning ya, ke RE, retained earnings. Kemudian ini RE-nya kita cancel ya, kenaikan RE-nya kita cancel di debit ya. Retained earnings-nya ya kita debit, kemudian kita mengurangi investment in S ya, kredit 60.000. Kemudian nah di tahun ini lalu ya silakan. Buat tadi yang jurnal investasi di tahun 2019 itu investment in AFS-nya nggak 645 ya Pak? 600 aja ya? Bentar ya, tadi ada yang kelewat ya, terima kasih Mbak ya. Bentar. Ya, di tahun 2018 kita ada yang terlewat, yaitu ini ya apa? Kita mengakui kenaikan, sudah diakui apa belum ya? Kenaikan, sudah ya, ini ya, ada fair value adjustment, kemudian unrealized ya. Nah ini kan kita mencatatnya seperti ini ya, mencatat kenaikan fair value-nya kan seperti ini ya, debit fair value adjustment, AFS, kemudian kreditnya unrealized gain or loss equity ya. Nah kita kan mencatatnya seperti ini ya. Kemudian kalau menyajikannya sih nantinya yang fair value 45.000 ini kita tambahkan ke investment in AFS ya, sehingga kalau kita menyajikan di laporan keuangan tahun 2018 maka investment in AFS ya at fair value nilainya 645.000 seperti itu ya. Hanya saja kalau untuk jurnalnya kita kan menjurnalnya seperti ini ya, atas kenaikan fair value-nya kan debit fair value adjustment, kreditnya unrealized gain or loss equity. Nah, fair value adjustment ini ya ketika kita beralih ke metode ekuitas ini kan sudah nggak berlaku lagi ya. Termasuk juga unrealized gain-nya menjadi tidak berlaku lagi. Terima kasih. Ya. Sehingga ini kita lakukan penyesuaian. Ya. Kita lakukan penyesuaian. Penyesuaiannya adalah ya fair value adjustment-nya ya kita kredit ya. Kemudian yang unrealized gain-nya kan tahun lalu ya ada unrealized gain yang dicatat tahun lalu, ini kan kemudian di closing ke akumulatif atau comprehensive income ya, di closingnya ke akumulasi OC ya, sehingga untuk jurnal penyesuaiannya retrospektifnya ya akumulasi OC-nya ya kita debit ya, kemudian value adjustment-nya kita kredit ya. Adapun untuk penyesuaian investment in AFS ya ini sebesar tetap sebesar 600.000 ya, sebesar perolehannya ya, bukan sebesar 645 ya. Kenapa? Karena yang untuk 45.000 kita penyesuaiannya begitu.
penyesuaiannya adalah ya sesuai dengan jurnal yang dilakukan di akhir tahun 2018 tadi kan. Di 2018 untuk 45.000 kenaikan kita mencatatnya debit fair value adjustment, kreditnya unrealized gain or loss equity ya. Memang ya nantinya ketika menyajikan di laporan keuangan di 2018 nilai investment in AFS-nya disajikannya kan at fair value ya, makanya disajikannya 645. Tetapi untuk yang direklasifikasi dari investment in AFS kepada investment in AS ini sebesar cost-nya. Seperti itu Mbak ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama ya. Nah, ya waktu UTS tahun lalu juga kayaknya ada yang miss juga yang di sini ya, perlakuan terhadap fair value adjustment-nya ya. Baik. Selanjutnya, nah di akhir di 2019 kemudian kita mengakui apa bagian laba. Bagian labanya debit investment in S, credit income from S sebesar ya labanya S kali bagian kita 25%. Kemudian menerima dividen ya, maka debitnya cash, kreditnya investment in S. Itu adalah nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 soalnya awal Januari 2017 P membeli 150.000 lembar saham biasa dari S ya. Ini ya, keterangan dari S ya. Jadi membeli langsung dari S ya. Dengan harga $4 per lembar. Kemudian struktur modal S saham biasa 850 sama dengan yang tadi ya. PIC-nya 1.700, laba 850. P mengklasifikasikannya sebagai berjaga-jaga. Ya. Kemudian tahun 2017 bayar dividen 0,4, laba 600. Kemudian ke harga saham 4,3. Kemudian bulan Februari, ini sekarang Februari ya. Pada bulan Februari 2018 saya membeli lagi 100.000 lembar saham ya. Dengan harga 4,5. Kemudian labanya 150, bayar dividen 0,5, harganya 4,4. Diminta jurnal tahun 2017 dan 18 ya. Baik ya. Yang pertama 1 Januari 2017 ya. Investment in S debit ya. Debit investment in S, kemudian kreditnya cash 600.000 sebesar 150.000 kali $4. Kemudian menerima dividen ya, debit cash, kredit dan income. Kemudian ada fair value adjustment ya, sama dengan yang soal sebelumnya. Kemudian kalau kita cek ya di tahun 2017 tidak ada ekses ya. Kemudian di 2018 ya, harga perolehannya 450.000 harga ya, membeli 100.000 lembar kali 4,5 ya. Kemudian net asetnya ya, net asetnya dimulai dari yang akhir tahun lalu 4 juta, kemudian laba 2017 ya, kurang dividen 2017, kemudian laba Januari 2018 ya.
Laba Januari 2018 didapatkannya sebesar dari laba keseluruhan ya. Dari laba keseluruhan total labanya kan 750 juta, 750.000 laba tahun lalu 2017, kemudian diasumsikan merata sepanjang tahun diperolehnya hingga untuk Januari ya 1/12 ya. Kemudian lembar saham yang dibeli 100.000 ya, atau 10% ya, berarti yang diperoleh adalah 10% dari nilai equity-nya S. 226, 250, sehingga kalau dihitung maka ada goodwill ya 23, 750. Ada excess 23, 750 ya. Kemudian mencatatnya bagaimana ya? Mencatatnya investment in S debit ya, sebesar ya yang dibeli sekarang 450 dan reklasifikasi investment in ASS 600 ya. Juta 50.000, kemudian investment in ASS kita kredit, direklasifikasi cash kita kredit. Kemudian bagian laba tahun lalu. Nah, ini bagian laba tahun lalu berapa ya? Sebesar 600.000 ya, dikalikan 15% pemilikan tahun lalu. Ya. Debit investment in S, kreditnya RE, return earnings. Kemudian juga mencatat yang bagian laba tahun ini yang di Januari ya, kita kan membelinya 1 Februari ya. Berarti atas laba yang bulan Januari kita akui ya sebesar berapa. Oh, ini dividennya ya. Bentar, ini apa? Untuk dividen tahun lalu ya. Dividen tahun lalu ya kita debit RE, kreditnya investment in S, dividen tahun lalu. Kemudian kita mengeliminasi kenaikan nilai pasar saham tahun lalu. Debitnya akumulasi OCI, kreditnya fair value adjustment. Kemudian yang 2000 tahun ini ya, mengakui bagian laba ya. Mengakui bagian laba tahun ini. Nah, bagian laba tahun ini hitung-hitungannya bagaimana? Perhitungannya seperti ini, perhatikan ya. Yang di bulan Januari ya, kita kan membeli tambahan saham di awal Februari ya. Berarti yang untuk bagian laba bulan Januari kita dihitung dari ya total laba tahun 2018 750.000. Kemudian bagian kita di bulan Januari masih 15% ya, kemudian dikalikan bagian bulannya ya 1/12. Karena diasumsikan ya laba diperoleh merata sepanjang tahun ya untuk memudahkan. Ya. Kemudian untuk Februari sampai Desember ya kepemilikan kita 25%, kemudian labanya 11/12. Mendapatkan total 181.250 ya, sehingga debit cash, kreditnya investment in S ya. Ini ya untuk bagian laba investment in S debit, income from S credit. Kemudian yang kedua mengakui dividen yang diterima debit cash, kredit investment in S. Ya. Baik, itu soal nomor 4. Kemudian nomor 5 ya. Nomor 5 baik, kita akan ke nomor 5 ya. Nah,
Ini tanggal 5 Maret 2018, P membeli 300.000 lembar saham biasa S yang beredar. Berarti membelinya dari yang beredar. Harga pasar per lembarnya 10.000. Posisi ekuitasnya ini per 1 Januari yang diketahui. Modal saham biasa 1 miliar, agio saham biasa 4,5 miliar, saldo laba 2,5 miliar. Kemudian keterangan transaksi keterangannya. Nah, ya. Posisi aset neto teridentifikasi awal 2018 menunjukkan ya, tanah under value 200.000 ya, tanahnya under value 200 juta, bangunan over value 20 juta. Jika ada yang belum teridentifikasi diakui sebagai paten ya, atau gain from bargain purchase kalau memang itu suatu keuntungan ya. Kemudian bangunan masih dapat digunakan 10 tahun, kalau paten 5 tahun. S tidak menerbitkan saham sejak awal 2018. Kemudian membayar dividen tunai 100 juta tanggal 1 April. Laba semester pertama 300 juta. Diminta jurnal pembelian saham. Yang kedua schedule analisis excess value. 3 penerimaan dividen. 4 akhir semester. Yang pertama ya, jurnal investasi debit investment in S sebesar ya 300.000 lembar kali 10.000 ya, 3 miliar kreditnya cash. Yang kedua schedule analisis excess value ya. Kita hitung jumlah saham yang beredar ya. Jumlah saham yang beredar dihitung dari ya, ekuitasnya S adalah 1 miliar, kemudian 1 miliar parnya 1.000 ya, 1 miliar dibagi 1.000 1 juta ya, jumlah saham yang beredar sebanyak 1 juta. Kemudian persentase kepemilikan yang kita beli ya, 300.000 lembar dari 1 juta berarti 30%. Kemudian cost of investment-nya 3 miliar. Kemudian kita akan membandingkan cost of investment dengan apa? Dengan ekuitas yang diperoleh, ya, nilai buku net asset yang diperoleh. Nilai buku net asset yang diperoleh atau sama dengan juga nilai buku ekuitasnya ya. Ya, ini ekuitas per 1 Januari ya. Datanya adalah saham biasa 1 miliar, agio saham biasa 4,5, saldo laba 2,5 ya. Di awal Januari ya, di awal 2018 8 miliar. Nah, kita melakukan akuisisi tanggal 5 Maret ya, sehingga ekuitas S sudah bertambah dengan apa? Dengan labanya ya. Labanya sebesar berapa? Yang diketahui semester 1 labanya adalah berapa tadi? Ya. Labanya 300 juta ya. Semester 1 mana tadi labanya? Ini ya, laba semester pertama ya 300 juta. Nah, ini kita asumsikan apa? Merata sepanjang tahun ya begitu ya. Yang ya umum dipakai begitu, merata sepanjang bulan, sepanjang tahun. Sehingga kalau kita membelinya di 5 Maret ya, berarti Januari Februari ya, berarti kita tambahkan ya laba yang diperoleh selama 2 bulan ya. Yang 5 Maretnya kita bulatkan saja yang menjadi awal Maret begitu ya. Berarti income yang diperhitungkan ya Januari Februari ya, 2 bulan. Berarti 2/6 kali 300 juta. Mendapatkan 100 juta ini adalah laba S 2 bulan ya. Kemudian dividen yang dibayarkan adalah dibayarkannya di bulan apa? April ya.
Nah nih ada membayar dividen tunai 100 juta di April, berarti tidak masuk di sini ya, tidak masuk di sini karena kita akan menghitungnya per awal Maret ya. Sehingga net aset neto S per tanggal berapa? 1 Januari 5 Maret ya ini ya. Keterangannya masih salah ya. Ini maksudnya adalah 5 Maret ya. Besar 8,1 miliar ya. Kemudian yang diperoleh oleh P berapa? 30% ya, 30% kali 8,1 nih ya. Besar 2,43 M ya, sehingga ada selisih berapa nih? Selisihnya sebesar 570 juta. Kemudian dialokasikan ke tanah ya. Tanah dialokasikan 200 juta, dia under value, maka dia ditambahkanlah ya. 200 juta bagiannya P 30% ya. 60 juta. Kemudian building over value 20% ya, dikalikan 30%, berarti kita kurangi yang over itu, dikurangi 6 juta. Nah, selisihnya masih berapa nih? Masih banyak ya. Selisihnya dialokasikan kemana? Ke paten ya. 516 juta paten. Sehingga total ekses alokasinya 570 juta. Yang kedua, sekarang yang ketiga ya, jurnal penerimaan dividen debit cash ya. Yang diperoleh adalah dividennya 100 juta ya, dikalikan bagiannya P 30%. Debit cash, credit investment in S. Kemudian yang keempat ya, jurnal akhir semester ya, akhir semester pertama mengakui bagian laba ya, bagian laba dihitung dari laba semester 1 kan 300 juta. Nah, P membelinya kan baru Maret, berarti yang dia boleh mengakui untuk 4 bulan ya. Berarti 4/6 kali laba semester 1 300 juta, kemudian dikalikan kepemilikannya 30%. Investment in S debit 60 juta, income from S debit 60 juta. Kemudian mencatat dividen yang diperoleh. Sebelum dividen ya, untuk mengakui bagian laba ya, kalau tadi ada ekses ya, cost ya, kemudian ada sudah dialokasikan ke beberapa aset, maka kita harus melakukan amortisasi atas ekses cost itu ya. Kalau ke tanah kan tidak ada amortisasinya ya, yang ada amortisasi adalah ke yang depreciable asset ya, ke gedung ya. Gedung tadi kan over value 6 juta ya, over value 6 juta, kemudian maka sifatnya kalau dia over value ya, maka ya depresiasi yang diakui oleh P menjadi lebih kecil daripada yang dicatat oleh S ya. Beban depresiasi lebih kecil, artinya bagi P dia income bagian labanya menjadi lebih besar karena dia mengakui depresiasinya lebih kecil, sehingga income from S-nya menjadi lebih besar sehingga dikredit ya. Sebesar berapa? Hitung-hitungannya adalah ya 6 juta ya, ini untuk 10 tahun, maka setahunnya 6 juta dibagi 10, kemudian jangan lupa ya dikalikan dengan bagian waktunya ya, yaitu dari mulai Maret sampai dengan 1 semester ya, sampai dengan Juni 4 bulan ya, sehingga dikalikan 4/12.
Income from S kredit karena bertambah, kemudian debitnya investment in S. Kemudian yang kedua ya, mencatat amortisasi apa paten ya. Amortisasi paten, maka bagi P ini mengakui ada paten ya 516 juta untuk berapa tahun? 5 tahun ya. Maka paten kan diamortisasi. Amortisasi tentunya menambah biaya ya, menjadi beban ya. Beban kemudian sehingga bagi P dia income from S-nya menjadi berkurang ya. Berkurang sebesar amortisasi paten ya. Sehingga income from S-nya di debit sebesar hitung-hitungannya ya 516 juta dibagi 5 tahun dikalikan bagian waktunya ya. Untuk masa 4 bulan dari Maret ke Juni ya. Mendapatkan sekian ya, 34.500. Nah ini kan ada 3 jurnal ya, mengakui bagian labanya berapa, kemudian disesuaikan dengan amortisasi excess untuk building, amortisasi excess untuk paten. Ini boleh digabung atau tidak? Boleh ya. Ketiganya boleh digabung, ya sudah digabung saja ya. Berarti jumlah investment in S-nya 60 juta, kemudian tambah 200.000 dikurangi 34.400, berarti investment in S-nya masih ada debit 25.800. Maka debit investment in S, kredit income from S. Ini kita jumlahkan 3 jurnal di atas ya. Ini boleh ya. Kalau dalam ujian nilainya sama atau beda Pak? Nilainya sama ya. Kalau dibikin kalau dirinci misalkan masing-masing dapat 1 nilai, maka kalau digabung ya, nah ini gabungannya nilainya 3 ya. Nilainya tidak berkurang meskipun digabung, meskipun kalian menulisnya lebih sedikit ya. Selanjutnya ya, akhir tahun ya, perlu di jurnalnya akhir tahun ada nggak? Oh nggak ada ya, sampai dengan akhir ini saja ya. Akhir semester ya, sudah selesai, yang ini nggak ada. Ya, diminta hanya jurnal akhir semester pertama. Baik, kemudian kita lanjut ya ke nomor 6. Nomor 6 ya, ini sambil untuk mengingat kembali ya materi yang kemarin ya, supaya nanti kan nyambung juga dengan yang berikutnya ya. Soal nomor 6, P membeli 75% saham biasa S yang beredar ya, dengan harga 1.500 per lembar. Aset neto S pada awal akuisisi, modal saham nominal 1.000, ada 600, total 600 juta ya. Kemudian saldo laba 250 juta, akuisisinya awal tahun 2016. S mengakui selisih nilai investasi dengan nilai buku aset neto S, kemudian mengalokasikan ke under value tanah. Kemudian P ya, P mengakui ada selisih nilai, kemudian ke under value tanah 50% dari excess ya, dari total excess. Building overvalued 40%, sisanya goodwill. Bangunan masih dapat digunakan 10 tahun, kemudian laba 2016 200 juta, dibikin 100 juta, harga pasar S akhir tahun sekian. Oh ternyata ini pakai variasi ya, metodenya ada metode biaya, ekuitas, kemudian metode biaya yang dia trading, metode biaya yang non trading ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Yang pertama metode biaya. Yang metode biaya mencatatnya pertama adalah
mencatat investasi, investment in S, debit, credit cash sebesar ya perolehannya ya 75% dari 600 yang beredar adalah 600 juta dibagi 1000 ya, dibagi 1000. 600.000 lembar ya, dikalikan per harga per lembarnya 1.500. Ya, total 675 juta ya, kreditnya cash. Kemudian mencatat bagian dividen ya, debit cash 100 juta kali 75%, kreditnya dividen. Ya. Kalau metode biaya hanya seperti ini saja ya, hanya ini saja ya. Kemudian dia tidak mengakui yang penyesuaian ya. Kalau yang mengakui penyesuaian nanti ya, kalau dia sebagai trading atau sebagai AFS ya. Kalau disebutkan hanya metode biaya maka hanya ini saja ya. Kemudian kalau metode ekuitas berarti jurnal pertama sama perolehan investasinya. Kemudian kalau ekuitas kita hitung dulu ya, kita harus melakukan penghitungan ekses ya. Yang mana menghitungnya? Yang menghitungnya adalah ya kita cek dulu berapa persentasenya kan sudah 75%. Kemudian harga perolehan 65 juta, kemudian kita bandingkan dengan nilai ekuitas S. Nah, modal saham 600 juta, saldo laba 250 juta, total 850 juta, dikalikan dengan 75% ya. Mendapat 637 juta 500.000 ya. Ada ekses 37,5 juta yang dialokasikan ke mana? Ke tanah ya. Ke tanah 50%-nya ya, under value. 18,75 overvalued building sebesar 40% ya. Minus 18, kok angkanya kok sama? Building 40% ya. Ini ada kesalahan. Kali 40 ini ya. Ya, 15 juta. Kemudian ya, sehingga goodwill-nya adalah ya sisanya ya 37 kurang 18 tambah 15 ya 33.750. Sehingga total aksesnya yang dialokasikan 37,5 juta. Selanjutnya ya mencatat income bagian dividen ya, debit investment in S. Mencatat bagian laba dulu ya, bagian laba ya. Mencatat bagian laba 200 juta kali 75% ya. Investment in S debit, income from S credit. Kemudian ini mencatat dividen cash debit, investment in S credit ya. Kemudian jangan lupa amortisasinya ya, amortisasinya untuk overvalued building yang umurnya berapa tahun? 10 tahun ya. Ya berarti ya kalau overvalued maka akan mengurangi depresiasi expense, menambah income. Ya. Sehingga debit investment in S, credit income from S sebesar ya overvalued-nya 15 juta ya. 15 juta dibagi 10 ya 1,5 ya juta. Wah, menggabungkannya ini salah ya. Yang digabungkan hanya jurnal yang pertama dengan ketiga ya, pertama dan ketiga. Yang kedua tidak ya. Ya, yang digabungkan ya, yang pertama dan ketiga ya. Kurang pas urutannya nih ya. Baik, kita lanjut metode biaya menggunakan PSAK 55 ya, sebagai trading ya. Yang berbeda adalah ini sama dengan metode biaya yang di awal tadi yang pertama
sama, kemudian ditambah dengan apa? Penyesuaian atas fair value adjustment-nya, ya. Fair value adjustment-nya debit, kreditnya unrealized gain, ya, sebesar kenaikannya. Kenaikannya sebesar ya berapa lembar dikalikan dengan yang 450.000 lembar yang dimiliki, kemudian dikalikan dengan selisih harganya. Kemudian bagaimana kalau yang non trading? Kalau non trading ya yang berbeda fair value adjustment-nya ya. Kalau non trading ya dia non trading, kemudian kreditnya unrealized gain or loss equity. Baik, ya. Kemudian satu lagi yang akan saya bahas yang nomor 10 ya, yang diminta tadi. Ya. Nomor 10. Ya. Nomor 10, P membeli 40% saham biasa S harga 500 juta ya. Tanggal 2 Juli 2017. Ekuitas S yang diketahui per 1 Januari ya. Ada modal saham 100 juta, saldo laba 200 juta. Saldo sahamnya 1000 juta, saldo laba 200 juta. Kemudian selisih nilai investasi P diidentifikasi ke persediaan ya. Ke persediaan 25% under value ya. Dan habis terjual tahun 2017. Ke aktiva lancar lainnya ya, aktiva lancar lainnya 10% under value juga terpakai di 2017 ya. Kemudian ke tanah 50% under value ya. Kemudian bangunan 40% over value. Masih masa manfaat 10 tahun lagi, sisanya ke paten 10 tahun lagi, 10 tahun umurnya. Laba bersih 2017 200 juta, 2018 300 juta. Dividen dibayarkan 2 kali dalam setahun ya. 1 April 60 juta, 1 September 60 juta. Diminta jurnal pembelian saham, penghitungan excess value, kemudian jurnal pendapatan investasi, keempat hitung saldo investasi, kemudian semua jurnal terkait dengan investasi. Ya. Baik, ya akan kita buat ya yang diminta. Jurnal perolehan saham, debit investment in S, kredit S, ya kredit cash, ya. Debitnya investment in S, ya sebesar 500 juta, yang sudah diketahui angkanya. Kemudian kita hitung excess value, ya persentase yang didapatkan kepemilikannya 40%. Kemudian harga dengan cost of investment 500 juta, ya. Kemudian kita akan membandingkan cost of investment dengan nilai ekuitas S. Ini per 1 Januari ya modal saham 1.000 juta, 1 miliar. Ya. Rasio tidak diketahui, tidak ada ya, ada saldo laba 200 juta, totalnya 1,2 miliar. Kemudian jangan lupa ya kalau kita di pembeliannya tidak di awal tahun, maka ya sesuaikan ya ekuitas awal tahun, ya, ekuitasnya S kita sesuaikan dengan kenaikan dengan laba dan juga dividen. Ya. Labanya diketahui setelah tahun 2017 sebesar 200 juta ya 2017. Ini kita asumsikan bagaimana merata sepanjang tahun. Ya. Asumsikan merata sepanjang tahun berarti ya laba semester 1 ya adalah 200 juta kali 6/12.
100 juta, dividen yang dibayarkan bulan April ya 60 juta. Ini mengurangi. Sehingga ya saldo ekuitas S ya atau net aset S per tanggal 1 Juli ya, 2017 ya. Ini tahunnya masih salah-salah ya, 17 ini 1 Juli ya. Kemudian ini ekuitasnya Januari juga adalah maksudnya 2017 ya. Kemudian ya sekian totalnya. Kemudian yang diperoleh oleh P 30% kali berapa? Keterangannya salah nih ya. Keterangannya aplikasi saja lah ya, nggak usah pakai ini. Ya, bagiannya adalah sebesar 40% dari 1,24 M. Kemudian ada selisih berapa? Ada selisih 4 juta. 4 juta ke alokasikanlah ke tanah 2 persediaan under value 25%, berarti 1 juta. Kemudian ke aktiva lancar lain 10%, berarti 400.000. Kemudian land under value 50%, berarti 2 juta. Building 40% berarti ya 1.600.000 mengurangi ya. Sisanya untuk paten mendapat alokasi 2.200.000. Kemudian selanjutnya hitung pendapatan investasi income from S tahun 2017-2018 ya. Untuk 2017 ya bagian labanya berapa? Bagian labanya mulai Januari sampai Desember ya, selama 1 semester ya. Berarti untuk 2017 laba yang di bagiannya P dari 200 juta kita bagi 2 untuk 1 semester untuk setengah tahun ya. Kemudian juga dikalikan dengan kepemilikannya 40%. 40 juta, kemudian dikurangi disesuaikan dengan amortisasi ekses ya. Amortisasi alokasi ekses yang pertama untuk under value persediaan ya. Berarti under value persediaannya 1 juta menjadi pengurang ya. Kenapa? Karena kan nilai persediaan menurut P lebih tinggi ya, lebih tinggi 1.000 juta ya. Kalau dia terjual persediaannya itu kan menjadi COGS. Berarti COGS menurut P lebih besar 1 juta dibandingkan menurut S. Cost of goods sold lebih tinggi, income-nya lebih rendah, makanya menjadi pengurang ya. Amortisasinya menjadi pengurang income from S. Undervalued aktiva lancar lain 400.000 juga menjadi pengurang, overvalued building menambah ya, dengan keterangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Paten alokasinya mengurangi ya. Dan jangan lupa semuanya dikalikan apa? Ini belum dikalikan bagian ininya nih, apa yang building nih. Kan building 10 tahun, tetapi jangan lupa dikalikan berapa? 6/12 ya. Kali 6/12. Ya, paten juga dikalikan 6/12 ya. Karena perolehnya kan 1 Juli bener kan ya? Pada tanggal 2 Juli ya. Sudah, kemudian ini ya. Berarti pendapatan investasi 2017 38.570.000, 38.570.000. Kemudian di 2018 bagaimana? 2018 itu labanya kan 300 juta ya, 300 juta. Kemudian untuk 2018 kan setahun penuh ya, tahun penuh ya. Berarti bagian labanya adalah hitungannya salah ya, salah ya.
Bantuannya 300 juta dikalikan dengan 40%, ya, 120 juta. Kemudian amortisasi ya untuk building, ya, overvalue building 80 juta 80 juta ya. Nah ini kalau sekarang tidak sama ya, kita hitung lagi saja ya. Untuk building berarti ya, 1.600.000 dibagi 10 tahun saja. 160.000 menambah untuk paten. Ini juga menghitungnya adalah dari total paten dibagi 10 ya. Untuk masa setahun penuh ya, minus ya. Mengurangi. Sehingga ya pendapatan investasi S 2018 119 juta 940. Selanjutnya nomor 4 ya. Oh, hitung saldo investasi ya. Saldo investasi, saldonya belum dihitung nih ya. Saldo investasi 2017 dan 2018 saya buat ini ya. Saldo investasi ya untuk 2017 ya. Untuk 31 Desember ya. Saya menghitungnya pakai, nggak saya rinci-rinci ya, langsung saja investasinya saya jumlahkan dari investasi ini ya. Nih 500 juta kemudian ditambah dengan apa? Tambah yang bagian laba 2017. Kemudian dikurangi dengan dividennya. Dividennya berapa? Dikurangi dividennya ini. Dividen 2017. Ya. Kemudian berapa saldo investasi di 2018? Sekarang di 2018 saldo investasinya adalah dari saldo investasi yang 2017 tambah ya bagian income from S 2018 dikurangi apa? Dikurangi dividen 2018. Dividennya ini ya. 2 kali ya, dikurangi lagi ya. Sudah ya. Kemudian yang terakhir jurnal terkait dengan investasi ya. Di 2017 kita menerima dividen di September, debit cash credit investment in S sebesar 40% dari 60 juta ya rasanya ya. 60 juta ya. Ya, dari 60 juta, salah keterangannya ya. 60 juta. Ya. Kemudian debit investment in S, income from S sebesar 38 ini ya. Digabungkan ya. Labanya dengan dikurangi amortisasi boleh kita gabungkan jadi satu saja ya. Investment in S, debit credit income from S. Kemudian 1 April menerima 2018 menerima lagi ya dividen in S dengan jumlah yang sama. Kemudian September juga menerima jumlah yang sama.
Kemudian yang satu lagi yang mengakui bagian laba, dapat investment in S, kreditnya income from S sebesar berapa? Sebesar ini 119,9. Baik, sudah selesai pembahasan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Kalau sudah jelas ya, kita break sebentar ya, 3 atau 5 menit ya. Sebelum masuk ke materi yang baru, sambil saya hentikan rekaman dulu ya.